kembali lagi bersama saya di channel Konsultani. Jadi dalam pengembangan trichoderma ada beberapa media alternatif, bisa menggunakan jagung, bisa menggunakan kedelai, bahkan bisa juga menggunakan beras. Nah, episode kali ini saya akan membagikan cara-cara membuat media trichoderma menggunakan media beras. Nah, kita mulai saja. Bahan yang diperlukan untuk membuat media beras ini tentu yang pertama adalah beras. Nah, beras yang saya gunakan ini beras yang berkualitas baik. Kemudian bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah plastik bening dengan ukuran 1 kg. Kemudian alat yang kita perlukan tentu kita akan menggunakan kompor. Terus kita juga memerlukan panci kukus, dan juga kita memerlukan sendok nasi yang nanti dipergunakan untuk memasukkan ke dalam plastik bening. Tahap pertama yang bisa kita lakukan atau yang kita lakukan adalah pertama kita mencuci beras. Nah, beras ini cukup dicuci 2 kali saja. Karena saya menggunakan beras yang kualitasnya baik, kita cukup cuci 2 kali saja tanpa proses perendaman selama semalaman. Jadi ini bisa kita kerjakan dengan cepat. Jadi setelah dicuci, kemudian beras ini kita masukkan ke dalam panci kukus. Kemudian setelah beras dimasukkan ke panci kukus, kita akan masak di atas kompor kurang lebih 30-45 menit sampai beras ini setengah matang. Ingat, beras harus setengah matang. Kenapa harus setengah matang? Karena ketika kita memasak terlalu lembek atau dia sudah menjadi nasi, maka ketika proses fermentasi kadar air akan menjadi sangat tinggi, kemudian akan mengganggu pertumbuhan dari jamur trichoderma tersebut, bahkan dapat menjadi kontaminasi atau kontaminan dari berbagai jenis mikroorganisme, baik bakteri maupun jamur-jamur lain yang tidak kita harapkan. Nah, mungkin di sini saya sedikit edukasi. Mungkin banyak channel-channel atau teman-teman pernah mendengar untuk mengembangkan trichoderma kita cukup menggunakan nasi sisa kemarin atau nasi basi. Itu merupakan, saya bisa bantah, merupakan hal yang sangat keliru. Karena apa? Ketika nasi itu basi, berarti di dalam nasi itu sudah terdapat kontaminan berbagai jenis mikroorganisme, baik jenis bakteri maupun jamur-jamur lain yang tidak kita harapkan. Jadi, mohon di-skip jika teman-teman mendapatkan informasi mengembangkan trichoderma atau jamur lainnya menggunakan nasi basi. Nah, kemudian selanjutnya setelah nasi ini menjadi setengah matang, kemudian kita angkat, kemudian kita masukkan nasi tersebut ke dalam plastik bening. Nah, di mana satu plastik bening ini berisi kurang lebih 100-200 gram saja. Jadi dalam satu plastik ini tidak terlalu banyak. Tujuannya apa? Supaya nanti mengoptimalkan pertumbuhan dari jamur trichoderma. Nah, kemudian setelah jamur atau setelah media tersebut dibungkus dalam plastik, kemudian kita akan kukus lagi selama 30-1 jam. Tujuannya apa? Ini adalah tujuannya untuk sterilisasi. Jadi tadi ketika kita memasukkan nasi ke dalam plastik, tentu nasi ini akan bersentuhan dengan udara. Nah, kemungkinan pada saat bersentuhan dengan udara maupun dengan tangan terjadi kontaminasi mikroorganisme yang tidak kita harapkan tumbuh. Jadi, dengan adanya sterilisasi ini, kita bisa memastikan bahwa media yang kita buat akan steril. Nah, kemudian setelah kita steril, kemudian kita angkat dan kita diamkan supaya media ini menjadi dingin atau di suhu ruangan. Jadi biasanya untuk mencapai suhu ruangan kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Jadi media ini bisa kita gunakan esok harinya, dan tentu kita bisa pastikan media ini menjadi steril. Oke, jadi
Seperti itu proses pembuatan media trichoderma menggunakan beras. Oh ya, untuk informasi lainnya, media beras ini juga bisa dikembangkan atau bisa untuk mengembangkan jamur-jamur atau APH lainnya seperti Beveria bassiana, Metarhizium juga bisa digunakan menggunakan media beras ini. Jadi satu media ini bisa digunakan untuk berbagai jenis jamur yang nanti kita ingin tumbuhkan. Oke, sampai jumpa besok. Untuk proses inokulasi dari jamur trichoderma ini kita akan tayangkan di part 2. Oke, sekian untuk kali ini bersama Konsultani, petani cerdas, petani mandiri, merdesa.